Arif, Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Titin Findriani, yang akan menjadi guru yang saya observasi di kelas. Langsung saja kita menuju ke kegiatan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya jenengan? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Bu Titin, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi ini tujuannya agar nanti Bu Titin saat melaksanakan pembelajaran di kelas kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Bu Titin, nanti Bu Titin bisa lebih siap dan percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini, Bu Titin. Baik, Bu Titin, dalam kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Titin. Terkait tujuan pembelajaran, Bu Titin, tujuan pembelajaran seperti apa yang akan dicapai dalam pembelajaran nantinya? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya yaitu 1. Peserta didik dapat menentukan hasil dari operasi hitung perkalian pecahan dengan bilangan asli, Pak. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik nanti dapat menyelesaikan operasi hitung perkalian pecahan dengan bilangan asli dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ini nanti materi yang akan jenengan ajarkan ke anak-anak nanti pecahan ya? Iya, benar sekali, Pak. Yaitu perkalian pecahan dengan bilangan asli. Kemudian untuk area pengembangan dari siswa Bu Titin nanti seperti apa? Untuk area pengembangannya itu yaitu yang pertama, nanti peserta didik itu dapat lebih mandiri dalam menentukan hasil operasi hitung pecahan dengan bilangan asli, perkalian pecahan dengan bilangan asli. Untuk yang kedua yaitu peserta didik nanti dapat percaya diri dalam presentasi hasil kerja kelompoknya, Pak. Terus untuk yang ketiga, peserta didik nanti akan aktif dalam pembelajaran, seperti itu. Untuk model pembelajaran seperti apa yang akan diterapkan nanti? Untuk model pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu model PBL, Pak, Problem Based Learning. Lalu strategi pembelajarannya seperti apa, Bu? Untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan nanti pembelajaran yang berdiferensiasi, ber-KSE, dan untuk berdiferensiasinya itu yaitu mencakup konten, proses, dan produk. Untuk diferensiasi prosesnya bagaimana, Bu? Seperti apa yang ingin Ibu terapkan? Untuk diferensiasi proses, yaitu saya akan memetakan sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Dan seperti ini, visual, auditori, dan kinestetik. Dan peserta didik nanti dalam proses mengerjakan LKPD juga akan ada presentasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing di depan kelas. Untuk kontennya bagaimana? Kalau untuk konten, nanti peserta didik akan mendapat materi ajar yang berbeda sesuai dengan gaya belajar peserta didik masing-masing. Dan untuk diferensiasi produknya nanti bagaimana? Kalau untuk produk itu nanti dari hasil LKPD yang dituangkan pada kertas manila, Pak. Nah, setelah itu nanti peserta didik bisa mempresentasikan sesuai dengan kelompoknya itu hasil kerja kelompoknya itu dipresentasikan. Terus untuk bentuk penilaiannya nanti dalam pembelajaran jenengan menerapkan bagaimana? Kalau untuk penilaiannya nanti ada penilaian sikap, ada penilaian proyek, dan penilaian tes tulis. Terus untuk sasarannya nanti ini di kelas berapa? Untuk kelasnya, sasarannya itu seperti yang saya ampu, saya ngajarnya di kelas 6, jadi nanti sasarannya di kelas 6. Baik, Bu Titin, kegiatan pembelajarannya akan
akan dilaksanakan kapan? Rencananya itu hari Rabu ya, untuk jamnya mulai jam 7 sampai jam 8 lebih 10 menit. Berarti 2 jam pelajaran. Yeah. Baik Bu Titin, mungkin pertanyaan dari saya cukup itu. Saya hanya pengen tahu arah pembelajaran dari Bu Titin, karena nanti yang saya amati berkaitan dengan hal itu Bu Titin. Saya berharap pada hari Rabu Bu Titin bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan yang direncanakan Bu Titin. Dari tujuan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajarannya dan lain-lain. Saya harap semua bisa teramati dan berjalan dengan lancar, dengan baik. Baik Bu Titin, berarti pada hari Rabu saya akan mengobservasi jenengan di kelas jenengan. Siap. Baik, terima kasih Bu Titin. Semoga nanti pembelajaran jenengan berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Demikian kegiatan praobservasi dari saya dengan Ibu Titin Findriani, dan sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Biasanya siapa yang memimpin doa? Pak I ya. Silakan Pak I, teman-teman yang memimpin doa. Dari pertanyaan Bu Titin tadi, supaya anak-anak itu tahu apa yang akan kita pelajari hari ini, di sini ada tujuan pembelajaran. Perhatikan ke sini anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu anak-anak nanti dapat menemukan hasil dari operasi hitung, perkalian, pecahan dengan bilangan asli. Yang kedua, anak-anak nanti dapat menyelesaikan operasi hitung, perkalian, pecahan dengan bilangan asli dalam kehidupan. Pertemuan kedua, perkalian pecahan dengan bilangan asli. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Pada pertemuan ini, kita akan belajar menentukan banyaknya pengulangan mana lagi. Mari kita pelajari perkalian pecahan dengan bilangan asli.
mangga di kebunnya. Banyaknya pohon mangga yang dimiliki adalah 15 pohon. 2/3 dari banyaknya pohon mangga tersebut adalah jenis mangga mana lagi? Berapa banyak pohon mangga mana lagi yang dimiliki Agam di kebunnya? Eksplorasi 1/2. Ayo bereksplorasi. Ayo bertebaknya menuju banyak pohon mangga di kebunnya. Banyak pohon mangga yang dimiliki Agam adalah titik-titik pohon. Dengan masuk pohon mangga yang dimiliki Agam pada kotak di bawah ini, berilah pada Anda 2/3 bagian dari banyak. Anak-anak, apakah ada yang mau bertukar kelompok dengan kelompok lain? Berarti sudah ya kelompoknya ini ya. 4 anak kalian untuk ada 3 kelompok. Nah, kalau sudah ini ada tugas untuk kelompoknya masing-masing, silakan dilihat. Yang pertama itu ada nama kelompok, nanti diisi ya. Terus anggota kelompoknya siapa saja. Setelah itu yang bawah. Oh, udah langsung ke pertanyaan. Nanti kalau sudah ditempel, terus diwarna ya. Yang diwarna itu sesuai dengan pertanyaan yang sudah Bu Guru bagikan tadi. Ayo, yang rapi kerjanya. Dan anak-anak, bagaimana hasil dari diskusi kelompok 1? Apakah pekerjaannya kelompok 1 sudah benar? Benar apa tidak? Kalau begitu, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2.
Eh, jadi begini anak-anak, pecahan bila dikalikan dengan bilangan asli itu tidak perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, langsung dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah menyenangkan? Karena menyenangkan berarti kalian harus tetap semangat apabila ada mata pelajaran apa ini? Matematika. Jangan takut dengan pelajaran matematika. Pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang menyenangkan. Baik, untuk minggu depan kita akan membahas tentang pecahan, tentang perkalian pecahan lagi, tapi dalam bentuk yang lain ya. Silakan buku dan alat tulis lainnya dimasukkan ke dalam tas. Kita persiapkan untuk berdoa untuk buku. Nah, ayo silakan. Kata dulu. Silakan Pak Ir, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rizal Roman Arif, CVP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Kali ini sampailah pada tahap pasca observasi. Setelah di pertemuan yang lalu saya mengobservasi yaitu teman sejawat saya yang bernama Ibu Titin Findriani. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Titin. Jadi langsung saja kita mulai kegiatan pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Titin? Alhamdulillah sehat. Baik, jadi pada kegiatan pasca observasi ini yaitu tujuannya adalah mengajak Ibu Titin ngobrol banyak, tapi khususnya di sini kegiatan yang sudah Ibu laksanakan pada hari Rabu kemarin Ibu ya. Hari Rabu kemarin saya mengobservasi dengan pada kegiatan pembelajaran hari Rabu ini. Nah, yaitu sekarang jadi sebelum saya sampaikan catatan yang sudah saya catat dari observasi Rabu kemarin, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Titin ini. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Titin setelah saya observasi pada pembelajaran hari Rabu kemarin? Alhamdulillah saya merasa senang Pak dan puas. Ya walaupun ada beberapa hal yang menurut saya itu masih belum sempurna. Gitu. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan adanya kehadiran dari supervisor itu ini? Bagaimana perasaan? Sedikit agak tegang ya Pak pada awal pembelajaran karena dengan adanya seseorang yang mengamati saya dalam proses kegiatan pembelajaran ya, tapi alhamdulillah kegiatan pembelajaran berikutnya sudah lancar, sudah baik. Berikutnya Ibu Titin bisa menceritakan kembali proses
kegiatan pembelajaran yang kemarin Ibu Titin laksanakan waktu pada hari Rabu itu? Untuk proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat. Pada pembelajaran kemarin itu saya menyampaikan yang pertama itu tujuan pembelajaran di awal. Setelah itu pada pelaksanaan pembelajaran di situ ada pembelajaran berdiferensiasi. Yang bila kemarin dalam diferensiasi itu saya menggunakan konten dan siswa itu memilih sendiri gaya belajarnya. Gaya belajar mereka itu seperti visual, auditori, dan kinestetik. Terus untuk diferensiasi proses, kegiatan siswa di situ menyimak materi ajar yang sudah saya buat dengan gaya belajarnya mereka. Setelah itu yang terakhir diferensiasi produk. Dengan kegiatannya itu dari hasil kerja kelompok melalui LKPD, siswa yang dituangkan pada kertas manila, setelah itu ditampilkan di depan kelas untuk dipresentasikan. Untuk model pembelajarannya kemarin kan dengan waktu pra-observasi itu kan merencanakan model pembelajaran PBL. Ya. Nah, Ibu bisa menjelaskan dari pembelajaran kemarin apakah memang sudah sesuai rencana atau gimana? Saya kemarin memang menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Saya sudah melaksanakan sesuai dengan sitak yang sudah saya rencanakan dan siswa juga mengikuti pembelajaran dengan senang dan antusias. Di catatan saya juga sudah sesuai dengan pembelajaran pada hari Rabu kemarin, sesuai dengan sintak-sintak problem based learning-nya, juga siswanya juga antusias, cuma memang ada nanti beberapa catatan untuk siswa ini. Terkait dengan hambatan dari kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan hari Rabu kemarin, apakah ada hambatan? Ada, untuk hambatannya ada Pak, yaitu beberapa siswa itu masih takut untuk berpendapat. Apalagi waktu pembelajaran kemarin kan ada jenengan yang menghormati saya di dalam kelas. Mungkin mereka itu mau atau takut sehingga hanya beberapa siswa saja yang berani berpendapat atau bertanya. Berarti kemarin itu hanya beberapa siswa saja yang aktif bertanya, yang lain hanya mungkin ada lagi hambatan selain itu mungkin? Kegiatan siswa dalam menyelesaikan SKPD di dalam kelompoknya itu Pak masih kurang kerjasamanya. Berarti kemarin waktu kelompok itu siswa itu tidak kerjasama penting. Iya. Ada salah satu siswa yang ada yang enggak aktif. Padahal kan dalam kerja kelompok harus kerja tim. Terus menurut Ibu alasan hambatan itu terjadi kenapa? Yang pertama mungkin saya itu kurang maksimal ya pada anak-anak. Saya hanya memberikan batasan saja siapa yang mau berpendapat sehingga yang lainnya itu dalam zona nyaman. Anteng-anteng saja itu. Dan saya juga kemarin itu tidak menjelaskan penilaian kelompok sehingga siswa itu tidak mengetahui jika dalam pengerjaan tugas dalam kelompoknya itu harus ada kerjasama tim. Berarti kemarin Bu Titin belum menjelaskan untuk penilaian dalam pembelajaran. Hanya anak-anak tidak mengetahui, jadi penilaian yang bagus itu dalam kelompok itu seharusnya begini. Terus untuk kemudian terkait dari hambatan itu, Bu Titin, terkait dari hambatan itu solusi apa yang bisa Ibu lakukan agar hambatan itu kedepannya bisa terselesaikan pembelajaran? Mungkin solusi yang pertama itu saya akan memberikan kesempatan kepada siswa seluas-luasnya dengan cara saya itu menunjuk secara langsung siswa biar siswa belajar menyampaikan pendapatnya.
ya siswa itu mau bertanya ada kesulitan apa seperti itu. Dan yang kedua, saya akan menyampaikan atau menampilkan tentang penilaian kelompok sebelum siswa mengerjakan LKPD dan presentasi di depan kelas, Pak. Biar mereka itu tahu bagaimana yang seharusnya mereka lakukan dalam kegiatan kelompok dan presentasi di depan kelas. Jadi kan kemarin yang jenengan hanya menawarkan Ya. siapa yang bisa ada pertanyaan gitu, gitu. Cuma hanya siswa itu saja yang Iya. mungkin dengan ibu menunjuk nanti kan semua itu Iya. siswa merasakan itu. Biar aktif. Kemudian dari beberapa solusi yang Ibu Titin sampaikan, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakannya ke depan? Rencananya itu pada pertemuan berikutnya, Pak. Saya akan terapkan solusi tersebut untuk evaluasi pembelajaran yang kemarin supaya anak itu bisa aktif semua dan kegiatan pembelajaran itu bisa hidup gitu, Pak. Tidak seperti kemarin. Berarti nanti rencananya di pertemuan berikutnya gitu. Oke. Terus apakah nanti mata pelajarannya ini di apa ganti? Kemarin kan dengan di perencanaannya itu kan di matematika ya. Terus nanti kedepannya rencananya Iya, apa? saya insya Allah itu saya akan terapkan di bahasa Indonesia. Agak ya. Sangat luar biasa Bu Titin dari pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin. Ketika saya amati memang secara catatan berdasarkan perbincangan pada perang, terus pada observasi, alhamdulillah semua sudah ada. Mulai dari tujuan, strategi juga sudah terselesaikan, pembelajaran yang menggunakan diferensiasi, kontennya, juga prosesnya, juga model pembelajarannya dalam catatan saya juga sudah bagus, walaupun dari beberapa hambatan, ada beberapa dari siswa panjenengan di sini. Kemudian model pembelajaran itu menggunakan PBL, sintaknya juga nampak dari sintak-sintak itu dari pembelajaran itu, cuman memang ya itu hambatan yang Ibu sampaikan seperti siswa yang keaktifannya hanya siswa-siswa itu saja ya, dari beberapa kelompok. Jadi yang lain tidak berani mengungkapkan apa, memang karena ada guru yang bukan guru kelasnya itu jadi anak-anak malu, Takut. Terus dari kerja tim kelompok juga seperti itu nggih, ada satu siswa yang apa ya istilahnya kelompok itu saja ya. Jadi tidak kerja timnya itu, dan itu juga sudah menemukan solusi dari hambatan itu sendiri. Cukup itu pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bu Titin. Saya ucapkan banyak terima kasih karena panjenengan sudah bersedia membersamai saya mulai dari pra-observasi, terus saya observasi pada hari Rabu kemarin, dan sekarang jenengan juga bersedia juga dalam kegiatan pasca observasi ini untuk melengkapi tugas aksi nyata saya. Nah, demikian kegiatan pasca observasi ini untuk mengakhiri kegiatan aksi nyata saya dalam coaching supervisi akademik, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Titin yang sudah bersedia bersama dengan saya mulai dari pra, observasi, terus sampai pasca ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.